Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali mengawali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita dan kembali dimudahkan untuk beramal saleh. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah di pagi ini bisa membuat dosa-dosa kita terhapus dan juga bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk menambah kebaikan dan menambah pahala. Kena khawatir kalau seandainya waktu tidak kita isi dengan hal-hal yang baik, justru kita khawatir nanti kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga semua amal saleh dan kebaikan kita diterima dan dicatat oleh malaikat Allah. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita selalu merindukan beliau, karena beliau adalah sangat merindukan dan sangat mencintai kita. Harapan kita tentu saja adalah di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan pertolongan di suatu hari yang memang kita sangat membutuhkan pertolongan itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang kemarin sudah kita mulai, yaitu perkara al-imanu bil malaikah. Untuk pagi ini kita akan coba sambung bahwa sesungguhnya al-imanu bil malaika yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada malaikat itu terkandung di dalamnya 4 perkara. Jadi kalau kita katakan bahwa kita beriman kepada malaikat, apa maknanya? Apa maksud kita beriman kepada malaikat itu? Maka yatadammanu arba'ata umur. Ada 4 hal
4 perkara yang terkandung di dalam ungkapan al-imanu bil malaika. Al-awwal, yang pertama adalah al-imanu biwujudihim. Kita beriman dengan wujudnya, dengan adanya. Ini yang pertama sekali, bahwa malaikat itu benar-benar ada walaupun kita tidak pernah melihatnya. Tapi yang jelas kita wajib percaya kalau dia ada. Dan itu juga membuktikan bahwa sama dengan beriman kepada Allah, yang pertama sekali adalah beriman kepada wujudnya Allah, adanya Allah. Iman kepada malaikat juga seperti itu. Dan itu membuktikan bahwa kita mengedepankan iman kita daripada akal. Bahwa tidak semua yang tidak terlihat itu lalu dihukumkan tidak ada. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita tidak pernah bisa kita lihat, tapi dia ada. Dan dibuktikan adanya itu oleh tanda-tanda. Tidak pernah kita bisa melihat sinyal HP tidak pernah bisa kita lihat. Tanda-tandanya ada. Nggak pernah kita bisa melihat arus listrik. Tapi buktinya ada apa? Nyala lampunya. Malaikat itu tidak pernah kita lihat. Walaupun Rasulullah SAW atas kehendak Allah, ketika malaikat itu menjelma menjadi seorang pemuda, ternyata dia adalah malaikat. Dan Rasul sendiri pernah melihat malaikat dalam wujudnya yang asli 2 kali. Nah, oleh karena itu tanda-tandanya ada. Apa tanda-tandanya? Ya, seperti malaikat Jibril yang tugasnya adalah membawa wahyu, sampai wahyu itu kepada Rasulullah. Bahwa ketika kita yakin adanya malaikat yang salah satunya adalah Jibril alaihissalam, maka semua wahyu yang sampai kepada Nabi itu sesungguhnya adalah melalui perantara Jibril. Kalau seandainya kita tidak percaya, atau kalau ada orang yang tidak percaya kepada adanya malaikat, berarti jangan-jangan mereka juga menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan atau rekaan-rekaan atau ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pada poin yang pertama. Jadi al-imanu biwujudihim. Percaya kita dengan adanya malaikat. Dan ini perkara iman. Kalau tidak percaya berarti kufur. Sebab ini masalah iman. Yang kedua, konsekuensi atau yang terkandung di dalam kata al-imanu bil malaika adalah al-imanu biman alimna ismahu. Kita juga wajib percaya dengan malaikat-malaikat yang kita telah tahu namanya. Seperti Jibril. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Dan juga kita percaya dengan malaikat-malaikat yang meskipun kita tidak tahu namanya, tapi kita wajib percaya kepada malaikat-malaikat yang kita tidak tahu namanya itu ijmalan, secara global. Maka pada poin yang kedua ini disimpulkan bahwa di antara malaikat-malaikat Allah ada yang disebutkan namanya oleh Allah langsung kepada kita atau oleh Nabi kita, dan ada pula di antara malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya. Maka kita wajib mempercayainya. Kalau yang sudah ada nama, siapa contohnya? Jibril, Mikail, Israfil, ini yang sudah kita jelaskan pada subuh kemarin itu sudah langsung ada namanya. Malik sebagai penjaga nerakanya Allah, itu
disebutkan. Percaya kita dengan nama-nama itu atau dengan malaikat-malaikat yang memang tidak disebutkan namanya. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa ada malaikat. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh pula membuat-buat nama untuk malaikat seperti itu. Cuma kita hanya percaya bahwa dia ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di setiap pagi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus dua malaikat yang akan mencari-cari dua kelompok orang juga. Malaikat pertama yang dicarinya siapa? Orang-orang yang menginfakkan hartanya di pagi itu. Lalu kalau dia temukan ada orang yang melakukan itu, malaikat tadi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang telah menginfakkan hartanya itu. Dan malaikat yang jenis kedua juga mencari orang-orang tertentu, yang dicarinya adalah orang-orang yang seharusnya dia bisa mengeluarkan hartanya tapi dia tidak keluarkan. Ditahannya harta itu tidak jadi dikeluarkan. Dan malaikat itu berdoa pula, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ini orang-orang mumsik ini, mumsik itu orang-orang yang harta itu lengket aja di sakunya, lengket di tangannya, tidak pernah pindah kepada orang lain, itu mumsik. Nah, orang-orang seperti itu berikan pula bagi dia talafa. Talafa itu binasakan hartanya. Jadi harta ini kalau kita tidak keluarkan untuk sesuatu yang diinginkan oleh Allah, nanti akan keluar sendiri dia dengan cara yang diinginkan oleh Allah pula. Entah harta itu hilang, entah berbagai macam cara. Yang penting ada malaikat yang berdoa. Siapa nama malaikat ini? Wallahu a'lam. Ini di antara malaikat-malaikat yang tidak disebutkan kepada kita siapa namanya. Tapi berdasarkan kepada hadis, malaikat itu ada. Maka pada poin yang kedua ini kita wajib percaya, baik yang diberitahu nama maupun yang tidak diberitahukan. Sehingga dari sini benar-benar pasti bagi kita bahwa sesungguhnya malaikat itu jumlahnya sangatlah banyak. Ada dalam hadis juga dikatakan bahwa di antara malaikat ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga gunung. Ada malaikat gunung. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus hijrah ke Taif, karena Rasul ingin mendapatkan perlindungan dari masyarakat Taif dikarenakan oleh masyarakat jahiliyah yang ada di kota Mekah sudah terlalu kasar dan mengintimidasi, maka dia pindah ke Taif, hijrah ke Taif. Sampai di Taif ternyata Nabi tidaklah mendapatkan bantuan-bantuan dakwah itu, tetapi justru yang didapatkan oleh Nabi adalah yang sebaliknya. Nabi dilempar pakai batu, Nabi tidak diterima di situ. Akhirnya datang malaikat menawarkan, ya Muhammad, mau enggak kamu? Karena sikap orang-orang Taif sudah seperti itu, saya bisa mengangkat gunung itu dan menimpakan gunung itu ke masyarakat yang menolak dakwah kamu tadi. Yang datang adalah malaikat. Siapa namanya? Allahu a'lam. Tapi yang jelas diriwayatkan dan dalam sebuah riwayat dikatakan seperti itu bahwa ditawarkan, mau enggak kamu untuk menghukum orang-orang seperti itu? Dia siap untuk mengangkat gunung itu dan menimpakannya ke masyarakat Taif. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran itu. Jangan, kata Rasul. Sesungguhnya mereka adalah qaumun la ya'lamun. Mereka itu hanya karena belum tahu saja.
Dan saya berharap, kata Rasul, akan lahir dari keturunan-keturunan mereka yang menyembah Allah dan membela syariat Islam. Dan di situ juga nampak oleh kita bagaimana sifat pemaaf yang ada, akhlak pemaaf yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan sulit ditawarkan untuk mendapatkan balasan kepada orang-orang yang tadinya menyakiti dia. Tetapi Nabi tetap menolaknya. Itu yang akhlak itu. Jadi akhlak itu karakter. Akhlak itu tabiat yang memang ada pada pribadi seseorang dan itu tidak dibuat-buat. Apa bukti tidak dibuat-buat? Pada saat bisa membalas tapi dia tidak membalas. Tapi kalau ada orang yang memaafkan sesuatu hanya karena tidak bisa membalas saja, berarti itu bukan akhlak dia. Itu hanya karena belum ada kesempatan saja. Dan yang disebut akhlak itu ketika ia sudah menjadi karakter dan tabiat bagi pribadi seseorang. Nah, hubungan contoh itu dengan kajian kita ada di antara malaikat yang tidak disebutkan namanya. Sikap kita apa? Kita wajib percaya. Percaya bahwa malaikat itu ada. Baik yang disebutkan namanya ataupun yang tidak disebutkan secara rinci nama-nama malaikat tersebut. Di setiap jengkal bumi ada malaikat yang bersujud. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Maka makhluk Allah itu sangat banyak sekali. Ada makhluk yang di bumi dan ada pula makhluk yang di langit. Semua adalah ciptaan Allah dan semua itu menunjukkan kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, arti dari beriman kepada malaikat itu adalah al-imanu bima alimna min sifatihim. Beriman kepada malaikat-malaikat yang kita tahu sifat-sifatnya. Jadi kalau tadi nama, kalau yang ketiga ini bima alimna min sifatihim. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh sifat malaikat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dan juga ada di dalam Al-Quranul Karim? Dikatakan seperti umpamanya sifat Jibril. Faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa sesungguhnya dia melihat Jibril itu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Jadi Nabi itu pernah melihat Jibril sesuai dengan sifat yang dia diciptakan oleh Allah. Apa itu? Walahu sittumi'ati janah. Bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Wasaddal ufuq. Dan besarnya dia menutupi ufuk, menutupi pandangan kita ke atas sana. Jadi ketika Nabi mandang ke atas itu tertutup awan itu dibuatnya. Dan itu dalam bentuknya yang asli. Ada juga walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi pernah melihatnya pada kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha. Dan Nabi mengatakan bahwa walahu sittumi'ati janah. Jibril itu memiliki 600 sayap. Kira-kira seperti apa itu 600 sayap itu? Wallahu a'lam. 300 kiri, 300 sayap kanan, barangkali seperti itu. Tapi yang jelas Nabi mengatakan malaikat Jibril punya 600 sayap. Kalau dalam Al-Quran di antara malaikat ada uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba'. Di antara malaikat itu punya sayap, ada yang punya sayap 2, ada yang 3, ada yang 4. Itu yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Nah, ketika
ada informasi seperti itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, maka kita wajib percaya, wajib beriman. Nggak boleh kita tolak, mana mungkin 600 sayap, gimana ceritanya itu 600 sayap. Nggak bisa. Akal kita tidak boleh menolak, karena ini adalah persoalan iman. Wa qad yatahawwalul malaku bi amrillahi ila hayati rajul. Malaikat itu sebagai makhluk gaib, kita tidak bisa melihatnya. Tetapi terkadang dengan perintah Allah dan dengan kekuasaan Allah, malaikat itu bisa berubah kepada bentuk yang lain, bahkan bisa berubah kepada bentuk seorang laki-laki. Seperti malaikat yang menemui Maryam. Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Fatamatsala laha, maka malaikat menjelma. Ketika ia mendatangi Maryam itu menjelma basyaran sawiyya, seperti seseorang. Basyaran, seperti basar, seperti manusia. Datang menemui Maryam. Untuk kemudian, kan Nabi Isa itu kan lahir tidak seperti layaknya manusia biasa. Tidak berdasarkan kepada hubungan suami istri. Tetapi ketika ada ruh yang ditiupkan. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Isa. Begitu juga malaikat Jibril yang pernah menjelma seperti seorang pemuda ketika ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan hadis Jibril. Jadi Nabi lagi duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang seseorang yang sebenarnya dia nampak seperti seorang musafir. Kalau orang musafir itu kan biasanya kalau sudah safar itu pakaian putih sudah tidak putih lagi, rambut hitam sudah tidak hitam lagi. Tapi dalam hadis itu dikatakan rambutnya hitam pekat, bajunya putih bersih. Padahal dia safar. Tapi tidak nampak ciri-ciri safar itu. Pada saat dia datang, dia mendekati Nabi, kayak akrab kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditempelkannya lututnya ke lutut Nabi. Kayak apa lagi akrabnya itu? Ada Nabi, ada para sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda mendekati Nabi dan ditempelkannya lututnya ke lutut Nabi. Kemudian barulah dia bertanya, ma huwal iman, ma huwal Islam, ma huwal ihsan. Itu yang disebut dengan hadis Jibril. Umar memberikan kesaksian bahwa dia tidak mengenal si pemuda tadi itu. Ini siapa ini pemuda ini? Kok tiba-tiba begitu? Bahkan setiap kali dia bertanya, malah dia jawab pula, kamu benar. Jadi dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Setelah selesai dia bertanya, pergi dia, Nabi bertanya, kalian tahu enggak yang tadi itu siapa? Umar bilang, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Nah, saat itu Nabi mengatakan, Zaka Jibril atakum liyu'allimakum amradinikum. Yang tadi itu adalah Jibril yang sengaja datang dan bertanya di hadapan kalian, tujuannya liyu'allimakum amradinikum. Supaya atau untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara penting dalam agama kalian. Jadi sengaja dia bertanya agar didengarkan jawabannya oleh sahabat. Berarti dia bertanya bukan untuk dia, tapi dia bertanya untuk orang lain. Supaya kalian tahu perkara-perkara penting dalam agama kalian. Maka hadis Jibril itu masuk ke dalam hadis Jawami'ul Kalim, atau Imam Nawawi juga memasukkannya ke dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, dikarenakan oleh hadisnya yang memang hadis yang mencakup ke dalamnya, dalam isinya itu berbagai perkara-perkara penting dalam beragama. Maka perkara penting itu ya masalah iman, masalah Islam, masalah ihsan, lalu diikutkan nanti dengan perkara hari kiamat dan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ini sesungguhnya adalah
poin-poin yang terpenting di dalam beragama. Begitu juga dengan malaikat yang datang dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Tiba-tiba datang tamu, disambut oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orangnya sangat dermawan. Asal ada tamu, walaupun satu orang, tak ragu-ragu dia untuk menyembelih seekor kambing untuk tamu yang satu orang tadi itu. Dia sembelih kambing itu, dimasak, dihidangkan kepada malaikat, ternyata tak disentuh sedikit pun oleh malaikat tadi. Karena malaikat tidak punya nafsu makan sama seperti kita. Muncul rasa takutnya. Ini siapa sebenarnya orang ini? Dikasih kambing begini kok tidak mau. Kalau tamu-tamu lain biasanya kalau disodorkan yang begitu nikmatnya dia memakannya. Sekarang barulah dia mengatakan ternyata dia adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwa istrinya akan melahirkan Ismail dan nanti akan ada lagi anaknya setelah Ismail bernama Ishak. Istrinya di balik pintu mendengarkan, nguping dia, mendengarkan obrolan Nabi Ibrahim dengan tamunya. Kaget istrinya itu, suami saya sudah tua, saya mandul, bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan anak? Seorang istri yang dihukumkan dengan mandul sementara suaminya juga sudah tua. Tapi malaikat mengatakan, apakah kalian akan heran kalau itu perintah Allah? Kalau itu kehendak Allah? Ata'jabina min amrillah? Ternyata kalau sudah kehendak Allah, sesuatu yang oleh akal kita barangkali tidak lagi nyambung, tapi kalau Allah yang menghendaki, maka semuanya akan bisa terjadi. Dan itu di luar teori-teori manusia semua. Kalau dalam teori dokter kan kalau sudah umur 40 itu masuk masa menopause. Kalau menopause nanti tidak akan bisa hamil lagi. Itu ilmunya dokter. Tapi ada tidak wanita yang bisa hamil kembali pada umur 50? Ada, kalau kehendak Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan anak di atas umur 80 tahun. Yang datang tadi juga adalah malaikat utusan Allah. Ada juga malaikat yang menyerupai sebagai seorang pemuda yang putih ganteng menemui Nabi Lut. Penyakit masyarakat yang ada pada masa Nabi Lut itu kan homoseksual. Yang sekarang ingin dibela sebagai hak azazi itu, LGBT. Jadi laki-laki suka sama laki-laki, yang perempuan cuma suka sama perempuan. Itu penyakit yang paling parah pada masa Nabi Lut. Itu menyebar di masyarakat Nabi Lut. Masyarakatnya seperti itu. Pemudanya mencari pemuda yang lain. Tiba-tiba datang tamu. Dan tamu ini berbentuk seorang laki-laki yang sangat menarik pula. Datanglah pemuda-pemuda ke rumah Nabi Lut ini. Ingin mengambil tamunya tadi. Kalian jangan permalukan saya di hadapan tamu-tamu saya. Saya punya banyak anak perempuan. Nah, ambil anak-anak perempuan itu kalau kalian mau. Cuma yang paling menarik itu ada yang bagian akhir dari ayat itu, alaisa fikum rajulun rasyid. Apakah tidak ada di antara kalian rajulun rasyid yang cerdas, yang pintar, yang akalnya jalan? Berarti orang-orang yang suka LGBT berarti akalnya enggak jalan. Jadi untuk orang-orang yang seperti perbuatan umat Nabi Lut itu dia mengatakan, enggak adakah di antara kalian yang punya akal? Begitulah besarnya kesalahan mereka. Dan yang datang tadi itu ternyata adalah malaikat. Enggak usah takut wahai Lut, mereka enggak bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Kami ini adalah utusan Allah yang sengaja untuk datang menyampaikan berita bahwa akan diturunkan azab Allah
di tengah-tengah kaummu, maka kamu harus berangkat besok sebelum subuh datang. Jadi tinggalkan kampung ini. Pergi dari kampung ini. Karena akan diturunkan azab Allah. Pergilah Nabi Lut, selamat dia. Yang tersisa adalah kaum-kaum yang tadinya durhaka, yang tadinya suka melakukan perbuatan homoseksual. Kepada mereka lah diturunkan azab-azab itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu menggambarkan bahwa malaikat-malaikat itu punya sifat-sifatnya, dan malaikat-malaikat juga atas izin Allah dan kehendak Allah mereka bisa menjelma seperti seorang pemuda atau menjelma seperti seseorang yang dikenal oleh sahabat. Jibril itu suka menjelma seperti seorang sahabat yang namanya Dihya Al-Kalbi. Jadi ada sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Jibril itu pernah menjelma, bahkan tidak satu kali, ada beberapa kali dia menjelma seperti Dihya Al-Kalbi. Sahabat yang lain mengira itu adalah Dihya, tapi ternyata dia adalah malaikat Jibril. Dia kalau sudah menjelma seperti itu, tentu dia dapat disaksikan dan dapat dilihat. Tapi hukum asalnya yang namanya malaikat itu adalah alamun ghaibi. Dia adalah alam gaib atau makhluk gaib. Nah, ini beberapa contoh penjelmaan yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah sehingga dinampak atau dilihatkan kepada nabi-nabi yang tadi diutus kepadanya malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada poin yang ketiga. Jadi beriman kepada apa yang telah kita ketahui dari sifat-sifatnya. Yang keempat, ini poin yang keempat, makna dari beriman kepada malaikat itu adalah al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillah. Kita juga wajib beriman kepada malaikat-malaikat yang kita tahu amalan-amalan mereka, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi percaya kepada adanya, beriman kepada nama-nama yang telah disampaikan Nabi kita, beriman juga percaya kita kepada sifat-sifatnya, dan yang terakhir percaya pula kita kepada tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Allah kepada atau untuk malaikat itu. Seperti at-tasbih wa ta'abbud lahu lailan wa nahara biduni malalin wala futur. Di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah untuk bertasbih, untuk berta'abbud siang dan malam, tanpa bosan, tanpa putus. Tidak ada futurnya, tidak ada berhentinya. Karena memang dia ditugaskan untuk itu. Dan ada di antara malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah dan ditugaskan untuk amalan-amalan khusus, selain daripada beribadah dan bertasbih. Ini seperti Jibril Al-Amin yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu kepada para rasul. Jadi Jibril punya tugas untuk membawa wahyu kepada utusan-utusan Allah, rasul-rasul dan para nabi. Itu tugasnya malaikat Jibril. Maka dulu ketika pertama Nabi mendapatkan wahyu, itu kan dia merasa takut. Gemetar, pulang dia minta diselimutkan. Zammiluni. Diselimutilah oleh Khadijah, ditenangkan dulu oleh Khadijah. Setelah dia Rasul agak tenang, Khadijah yang menenangkan Nabi Muhammad itu bahwa enggak usah khawatir, mustahil hal-hal buruk terjadi pada kamu, karena kamu orang baik. Kamu suka membantu orang-orang miskin, suka menolong orang-orang yang dalam keadaan susah, suka menjalin hubungan silaturahim.
Tidak akan mungkin hal-hal buruk terjadi pada kamu. Lalu Khadijah punya ide, ayo kita tanya kepada Waraqah ibn Naufal. Itu salah satu dari keluarganya Khadijah yang paham dengan Taurat. Dia adalah ulamanya orang-orang terdahulu dan dia juga sudah tua. Sampai di rumah Waraqah minta coba ceritakan kepada saya apa yang kamu alami. Diceritakanlah oleh Rasul kita sesuai dengan apa yang dia alami. Ketika itu Waraqah mengatakan zaka namus. Itu adalah namus yang dulu juga datang menemui Musa. Namus itu bahasa Ibrani yang artinya adalah malaikat Jibril. Oh, itu tuh berarti Jibril yang dulu juga datang menemui Nabi yang namanya Nabi Musa. Berarti wahyu kepada Nabi Musa siapa yang menyampaikan? Jibril juga. Karena memang itu fungsinya. Enggak usah khawatir katanya. Berarti Waraqah tahu kalau itu adalah isyarat bahwa Nabi diangkat menjadi rasul. Dan nanti orang-orang akan memusuhi kamu ketika kamu menyampaikan itu. Bahkan kamu bisa-bisa diusir. Jikalau nanti saya masih hidup pada saat itu, akan saya bantu kamu semaksimal mungkin. Kata Waraqah. Lalu Nabi nanya, awa mukhrijiyah? Apakah mereka akan mengusir dan mengeluarkan saya? Iya katanya. Karena kamu telah membawa sesuatu yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan mereka. Ternyata tidak berselang lama Waraqah pun wafat dan dia tidak jadi menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad itu diintimidasi, diusir, dan dia juga tidak bisa melaksanakan janjinya karena dia berjanji jika nanti saya masih hidup pada saat kamu diusir-usir itu, saya akan bantu kamu semaksimal mungkin. Tapi umurnya ternyata tidak sampai pada masa itu dan akhirnya dia wafat menemui ajalnya. Inilah pada poin yang keempat, dan tugas-tugas khusus tadi diantaranya yang pertama Jibril, pembawa wahyu. Yang kedua Mikail, al-muwakkal bil qatri atau bil matari wan nabat, yang diutus oleh Allah, yang diwakilkan kepada dia untuk persoalan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi masalah turunnya hujan, masalah tumbuh-tumbuhan, ini kebun-kebun ini berbuah, tidak berbuah, itu ternyata ada malaikat yang mengaturnya, dan itu adalah Mikail. Israfil al-muwakkal bin nafkhi fis sur. Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala. Inda qiyamis sa'ah wa ba'sil khalqi. Ketika nanti terjadinya hari kiamat dan terjadinya hari berbangkit. Jadi dua kali. Pertama untuk menghancurkan, yang kedua untuk menghidupkan kembali. Dan itu malaikatnya adalah Israfil. Wa mislu malakul maut. Dan juga seperti malakul maut, al-muwakkal biqabdil arwahi indal maut, yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa pada saat kematian. Itu fungsinya adalah yang ada pada tangan malakul maut, malaikat maut. Ada lagi al-malaikatu al-muwakkaluna bil ajinnati fil arham. Malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah tugasnya adalah untuk mencatat atau mengurus persoalan janin yang ada dalam rahim. Jadi ketika rahim sudah ditiupkan ruhnya, berarti dia sudah hidup. Itu di umur 4 bulan kehamilan atau 120 hari. Yang ada pada hadis Nabi ternyata sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam ilmunya kedokteran, bahwa nanti ada proses kejadian janin itu akan hidup janin itu ketika di umur 120 hari atau 4 bulan. Dan ternyata dalam ilmu kedokteran juga seperti itu. Nah, nanti diutus malaikat untuk mengatur dan menentukan apa yang ditentukan untuk mereka. Ba'atsallahu ilaihi malakan,
Allah mengutus kepadanya malaikat wa amarahu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'id. Jadi diutus oleh Allah malaikat untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan juga syaqiyun am sa'id. Apakah ia akan menjadi orang yang berbahagia atau akan menjadi orang yang melarat? Diutus malaikat untuk mengaturnya. Maka semua kita ini sudah ada dalam catatan itu. Umur kita berapa, rezeki yang disediakan untuk kita berapa, apakah kita menjadi orang-orang yang baik atau tidak, menjadi orang yang jahat atau menjadi orang yang baik. Sudah ada dalam ketentuan Allah, sudah ada dalam takdirnya Allah. Ini nanti penjelasan lebih luas akan kita lihat pada beriman kepada takdir. Dan kita tidak bisa protes. Bahkan dalam hadis juga dikatakan bahwa Allah sudah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Cuma itu berada dalam rahasia Allah, itu berada dalam ilmunya Allah, tidak dalam ilmunya kita. Sehingga kita diminta untuk berikhtiar dan selalu berharap takdir yang baik dalam kehidupan kita. Kalaupun nanti terdapat hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi sesungguhnya itu di ilmu Allah juga adalah sesuatu yang baik. Maka ada pula malaikat untuk mencatatkan itu. Ini sebulan ini umurnya 40 tahun, pas pada saatnya dia wafat. Oh, sebulan ini umurnya cuma seminggu. Ada pula orang meninggal seminggu setelah lahir. Sebulan ini baru saja lahir meninggal. Ada orang yang pas lahir lalu meninggal. Ada yang sampai 100 tahun. Hiduplah dia lama sampai 100 tahun. Semua itu ada dalam catatan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu, banyak sekali tugas-tugas khusus yang diberikan kepada malaikat-malaikat tertentu. Bahkan juga ada malakani, ahaduhuma 'anil yamini watsani 'anil shimal. Ada lagi dua malaikat yang diutus oleh Allah. Satunya malaikat di sebelah kanan, satu lagi malaikat di sebelah kiri. Yang tujuannya adalah untuk mencatat amal-amal dalam kehidupan kita. Kalau yang baik, ini pula malaikat pencatatnya. Kalau yang amal buruk, ada pula malaikat yang mencatatnya. Ada pula al-malaika al-muwakkaluna bis-su'al. Ada pula malaikat-malaikat yang ditugaskan nanti untuk bertanya ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam kuburnya. Itu yang biasa kita sebut dengan munkar wa nakir. Ada malaikat. Iza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani yas'alanihi an rabbihi wa dini wa nabi. Jadi apabila sudah diletakkan seseorang itu di dalam kuburnya, datanglah dua malaikat, keduanya bertanya tentang rabbihi, Rabbnya, dan agamanya dan nabinya. Siapa Rabb kamu? Apa agama kamu? Siapa nabi kamu? 3 di antara pertanyaan yang akan disampaikan dan ditanya oleh malaikat itu. Dan itu ketika sudah dikubur. Bukan berarti, karena ada banyak kita mendapatkan keterangan bahwa baru malaikat itu akan bertanya kalau seandainya orang-orang sudah meninggalkan kubur itu. Itu bertentangan dengan hadis. Karena malaikat itu tidak nunggu orang-orang pergi dulu. Justru riwayat yang ada mengatakan sebelum pergi justru malaikat sudah bertanya. Berdasarkan kepada sebuah hadis, ketika Ja'far bin Abi Thalib itu dikuburkan, selesai dikuburkan, Nabi dan sahabat masih berada di pekuburan itu. Masih di situ dia, baru selesai. Apa kata Rasul kepada para sahabatnya?
is'alu lahu tathbit. Doakanlah saudara kalian ini agar dia mampu menjawab pertanyaan. Fa innahul ana yus'al. Karena sesungguhnya dia sekarang ditanya. Ketika Nabi mengatakan sekarang dia ditanya, sementara Nabi dan sahabat masih ada di situ, berarti tidak nunggu pergi kan? Jadi pas diletakkan dalam kubur, selesai ditanam, selesai ditimbun, langsung datang malakani, 2 malaikat. Dan itu fungsi khusus untuk malaikat Allah yang memang ditugaskan untuk bertanya seperti itu. Ikhwati fillah, jadi inilah empat hal sebagai makna dari bahwa kita beriman kepada malaikat itu. Kita wajib beriman kepada adanya, beriman pula kepada nama-namanya, beriman kepada sifat-sifatnya, dan beriman kepada fungsi dan tugas-tugas kerja-kerja yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada kerja yang bersifat umum, itu untuk semua malaikat. Ada kerja yang bersifat khusus untuk malaikat-malaikat yang ditetapkan oleh Allah melaksanakan pekerjaan itu. Karena kan kadang orang kan masalah agama pun sering diguyonkan, sering dicanda-candakan. Ada yang bilang begini, kan Nabi sudah tidak ada lagi. Itu Jibril apa kerjanya? Berarti nganggur. Ini kan bahasa-bahasa mencandakan agama. Ketika Nabi sudah tidak ada, berarti apa enggak ada lagi fungsinya? Apa fungsinya sekarang? Maka ada fungsi bersifat umum. At-ta'abbud lailan wa nahara. Beribadah kepada Allah siang dan malam. Tapi ada tugas-tugas khusus yang memang untuk malaikat-malaikat tertentu yang telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, sedikit lagi biar kita selesaikan dalam persoalan malaikah ini. Kalau seandainya kita bertanya apa sebenarnya buah dari beriman kepada malaikat? Apa samaratnya? Apa faidahnya kita beriman kepada malaikat itu? Yang pertama sekali, dengan beriman kepada malaikat, al-ilmu bi'azamatillahi wa quwwatihi wa sultani. Kita pada saat yang sama juga mengetahui akan kebesaran Allah, kita mengetahui kekuatan Allah, dan kita mengetahui kerajaan dan kemampuan Allah yang memang mampu untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Malaikat Jibril yang sebegitu besar, yang bisa menutup pandangan kita ke arah ufuk sana. Kalaulah dia hadir dalam bentuk aslinya seperti yang nampak oleh Nabi Muhammad, mandang ke atas tidak nampak langit tuh, begitu besarnya. Kalau makhluk saja bisa sebesar itu, lalu bagaimana dan Khalik? Tentu akan jauh lebih besar. Maka Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih akbar daripada Allah. Maka beriman kepada malaikat berarti kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui bagaimana Allah memiliki sifat kesempurnaan yang sanggup untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Buah yang kedua, ketika kita beriman kepada malaikat, itu akan membuat kita semakin taat dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa membuat kita harus semakin taat? Karena malaikat yang diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk-makhluk yang taat semua. Yang mereka itu yaf'aluna ma yu'marun. Semua mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan dia juga makhluk. Kita juga makhluk. Maka kita sebagai manusia juga harus menjadi makhluk yang taat kepada Allah. Dan pada saat yang sama dengan beriman kepada malaikat harus membuat kita semakin takut untuk berbuat dosa. Kenapa demikian? Karena ternyata ada malaikat Allah yang selalu mencatat dosa-dosa kita. Tidak ada satupun yang luput dari catatan itu.
Nggak ada satupun yang tertinggal. Nggak lupa malaikat itu untuk mencatatnya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, nanti akan diperlihatkan di akhirat kelak. Maka percaya kepada malaikat seperti itu harus membuat kita takut dalam melaksanakan dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau kita tidak percaya, kalau tidak beriman, yakin pula tidak ada yang mencatat, maka akan semakin berani untuk berbuat dosa. Perlu kita hadirkan ingatan kita itu. Setiap kali kita ingin berbuat salah, ingat di samping kita ada malaikat yang akan mencatat itu. Hentikan perbuatan itu. Bahkan ketika ada niat jahat lalu kita hentikan, justru akan berubah menjadi pahala. Jadi berniat untuk berbuat baik itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan oleh malaikat. Kalau jadi dilaksanakan niat baik tadi, maka pahalanya menjadi 10. Tapi kalau berniat berbuat salah, sekedar berniat, belum langsung dicatat. Ketika nanti sudah terlaksana, maka dicatat 1. Tapi kalau tidak terlaksana, mundur dari situ, maka akan menjadi kebaikan dan menjadi pahala. Dan semua itu ada yang mengatur. Ada malaikat yang diatur oleh Allah untuk mencatat. Maka beriman kepada malaikat harus membuat kita semakin taat dan membuat kita juga semakin takut untuk berbuat dosa. Sedangkan poin yang berikutnya adalah syukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan perlindungan yang luar biasa kepada Bani Adam melalui malaikat-malaikat yang diciptakannya. Orang-orang yang berada di majelis ilmu saja itu mendapatkan perlindungan dari malaikat Allah. Mendapatkan doa-doa baik dari malaikat-malaikat Allah. Jadi kita harus bersyukur, harus berterima kasih. Allah telah memberikan perhatian yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam menjaga kita dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Orang yang membaca Al-Quranul Karim lalu kemudian baik bacaannya, fahuwa ma'asafaratil kiramil bararah. Mereka itu bersama dengan malaikat-malaikat Allah, mendapatkan perlindungan dari malaikat-malaikat Allah. Nah, jadi syukurullah ala inayatihi bi bani Adam. Karena Allah sudah tugaskan malaikat-malaikat untuk menjaga mereka, untuk mencatat amal baik mereka, sehingga jangan pernah ragu untuk berbuat baik, karena tidak akan ada satupun yang luput dari catatan itu. Sedangkan pada poin yang berikutnya, dengan beriman kepada malaikat, maka mahabbatul malaikah ala maqamu bihi min ibadatillah. Kita harus mencintai malaikat-malaikat itu yang mereka telah menegakkan dan telah melaksanakan ibadah-ibadahnya kepada Allah sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Maka kita mencintainya karena ketaatannya kepada Allah, dan kita juga berharap mudah-mudahan kita semua juga menjadi orang-orang yang taat sama seperti mereka mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, tentu saja akan ada banyak contoh dalam soal bagaimana manusia makhluk mendapatkan perlindungan atau mendapatkan inayah perhatian dari Allah, dari malaikat-malaikatnya berdasarkan kepada hadis-hadisnya. Tentu saja pada hari Jumat saja itu dikatakan bahwa dalam setiap pintu-pintu masjid di hari Jumat itu ada malaikat. Yaktubuna al-awwal fal-awwal, yang mencatat mereka yang masuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Fa idza jalasal imam tawawus suhuf. Apabila imam atau khatib sudah naik mimbar, maka malaikat itu menutup suhuf tadi, waja'u yastami'una dzikir. Mereka juga ikut untuk mendengarkan zikir.
mendengarkan Al-Quran yang disampaikan. Jadi sampai masuk masjid saja itu ada malaikat yang mencatatnya. Pertama kita masuk, pertama pula nama yang ada dalam catatan itu. Jangan sampai masuk ketika khatib sudah naik mimbar. Karena kalau khatib sudah naik mimbar, tidak masuk lagi dalam catatan keutamaan hadir tadi itu. Karena dia sudah masuk pada saat khatibnya memulai. Bahkan tawau as-suhub. Malaikat menutup lembarannya itu karena dia juga ingin ikut untuk mendengarkan. Ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Dengan demikian kita sudah selesaikan perkara al-imanu bil malaikah. Nanti insyaallah kita akan sambung dengan al-imanu bil kutub. Apa maksudnya dan apa pula buahnya, faidahnya ketika kita beriman dengan al-kutub as-samawiyah. Kitab-kitab samawi yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhirnya adalah Al-Qur'anul Karim. Terima kasih. Barangkali kalau seandainya ada satu atau dua pertanyaan, dipersilakan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Apakah ketika sangkakala pertama seluruh malaikat juga mati, Ustaz? Baru yang kedua, untuk malaikat Ridwan atau Malik, itu apakah satu individu malaikat atau mereka jadi ketuanya gitu, Ustaz? Karena dalam kayak di neraka, apakah mereka yang mengazabnya atau malaikat lain gitu, Ustaz? Allah a'lam. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Apakah malaikat juga akan mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa yang hidup maka pasti merasakan mati. Jadi bukan pasti mati, pasti merasakan mati. Yang maknanya tentu saja pasti mati. Lalu malaikat juga akan mati. Dan yang akan terakhir mati itu adalah malaikat yang pencabut nyawa sendiri. Setelah selesai yang lain dicabutnya, maka dia juga, ketika malaikat terakhir juga sudah mati, disitulah kematian itu berakhir. Maka dibuatkan oleh Allah kematian itu seperti seekor hewan. Ini kematian, berarti kematian sudah berakhir. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Untuk kemudian dihidupkan kembali. Oleh karena itu, malaikat-malaikat pun akan mengakhiri kehidupannya untuk kemudian nanti juga akan dihidupkan kembali dan akan dibangkitkan. Malaikat penjaga neraka, ada malaikat penjaga surga. Kita tahu bahwa neraka itu ada pintu-pintunya, sebagaimana surga juga ada pintu-pintunya. Dan ada malaikat yang menjaga pintu itu. Kalau ditengok dari sisi itu, tentu bukan satu, karena memang dia punya banyak pintu. Dan ada malaikat-malaikat nanti yang akan memberikan menentukan azab-azab seperti apa. Itu semua masalah-masalah gaib yang bisa kita baca sebenarnya. Sebagiannya sudah diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekira seperti itu. Allahu Subhanahu Wa Taala. Ke Taif. Pelajaran gitu kan. Bagaimana kita cara menyampaikan nasihat kepada saudara kita yang mempunyai kesalahan. Apa harus cuma sekali aja kita sampaikan udah,
saya malas lagi, misalnya tidak ada perubahan, kemudian kita meninggalkan beliau, atau bersabar sampai selamanya, gimana sabar nih masalah untuk berdakwah atau menyampaikan kebaikan kepada saudara-saudara kita atau punya kesalahan beliau gitu. Itu Ustaz. Iya. Bagaimana cara kita untuk menasehati saudara-saudara kita? Apakah hanya sekali saja lalu selesai tugas kita, atau tetap harus bersabar? Kita diminta untuk saling menasehati. Yang pertama yang harus kita nasihati itu tentu saja keluarga kita sendiri. Karena ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh karena itu, tawasau bil haq, tawasau bis sabar itu tidak hanya sekali. Kita harus selalu bersabar dalam menyampaikan hal-hal yang dalam bentuk nasihat-nasihat. Ketika sekali disampaikan barangkali tidak diterima, ya udah, barangkali kita perlu menunggu saat-saat yang tepat lagi untuk kemudian disampaikan, atau cara yang berbeda. Dulu kita sampaikan dengan lisan, mungkin tidak diterima. Sampaikan dalil, mungkin juga tidak diterima. Secara lisan langsung kita sampaikan. Barangkali kita coba pula ganti caranya, mungkin dengan memberikan buku. Ada buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah penting dalam beragama, maka kita sampaikan, silakan dibaca. Atau bisa juga mungkin dengan cara mendekati orang-orang yang diseganinya, untuk kemudian orang yang diseganinya mungkin bisa bercerita, berkomunikasi bersama dia. Karena menghadapi keluarga itu lebih berat sebenarnya daripada menghadapi orang jauh dari kita, orang luar. Apalagi kalau dia orang lebih tua dari kita, mungkin ayah kita atau paman kita. Kita masih dianggap anak kecil sama dia walaupun kita sudah tua. Nah, jadi bisa dengan secara langsung dan jangan menggurui. Atau dengan cara yang lain seperti memberikan buku-buku, atau juga barangkali mendekati orang-orang yang diseganinya. Umpamanya di masyarakat itu ada orang yang diseganinya. Kalau orang tuh ngomong dia biasanya dengar tuh. Bisa kita dekati, minta tolong kepada dia, sampaikan kepada bapak saya atau paman saya begini-begini agar dia bisa berubah. Jadi ada terus upaya. Hidayah memang bukan di tangan kita, tetapi langkah-langkah dakwah itu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah di hadapan kita untuk kita laksanakan. Nah, maka tidak kewajiban itu hanya sekali saja, tapi bersabarlah dalam setiap ingin mengajak kepada kebaikan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam peristiwa Taif tadi, ketika dia sudah disiksa, dilempar itu, berdarah-berdarah tumit Nabi ketika itu kena lemparan batu orang-orang Taif. Kalaulah seandainya dakwah itu hanya perlu sekali saja, mungkin diterima tawaran malaikat tadi oleh Nabi. Tapi kan Nabi tidak terima. Jangan katanya. Innahum qaumun la ya'lamun. Itu kaum yang karena mereka belum tahu saja. Saya berharap dari keturunan mereka akan ada orang yang menyembah Allah. Berarti dakwah lagi kan? Kalaupun bukan mereka, tapi nanti dari keturunan dia. Itu menunjukkan bahwa istimrariyatud dakwah. Ada dakwah yang kontinu, ada dakwah yang terus menerus, yang tidak boleh berhenti. Kalau tidak pada dia, berarti pada anaknya atau pada keturunan dia. Jadi bersabar untuk selalu menyampaikan. Maka watawasau bil haq lalu diikutkan dengan watawasau bis sabr. Wallahu a'lam. Baik,
ikhwati fillah, barangkali kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita. Yang benar itu semata-mata datang dari Allah. Kalau ada yang salah dan keliru itu hanya karena kelemahan ilmu, kekurangan ilmu, dan bisikan-bisikan dari syaitan, mohon untuk dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.